Selamat pagi, Bapak Ibu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun saudara berada. Saya senang ada di tengah-tengah saudara lagi dalam renungan pagi hari, renungan yang dibuat sebagai rempah yang melezatkan hidup kita dan menolong kita sepanjang hari ini. Baik Bapak Ibu, dalam program rempah hari ini kita akan membaca Roma pasal 12. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat yang ke-21. Ini ayat yang terakhir dari pembicaraan kita yang sangat panjang mengenai Roma pasal 12. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kadang-kadang Alkitab itu membuat sesuatu hal yang tidak logis, tidak masuk akal, dengan pandangan-pandangan yang terjadi di dalam dunia ini. Dunia ini selalu mengajarkan kepada kita, kalau Anda disakiti, balaslah dengan cara menyakiti juga. Kalau Anda dimusuhi, balaslah dengan memusuhi juga, bahkan menggerakkan banyak orang untuk terlibat memusuhi orang tersebut. Saudara, itu semuanya prinsip-prinsip yang ditekankan oleh dunia, bahwa yang jahat harus dibalas dengan yang jahat. Dan kalau kita mampu melakukan itu berarti kita adalah orang yang paling kuat di dalam dunia ini. Siapa yang mampu membalas kejahatan dengan kejahatan, itu berarti orang itu nggak bisa dikalahkan. Orang itu orang hebat, punya posisi yang hebat, orang kuat. Bahkan kadang-kadang kita menganggap bahwa orang itu tidak tersentuh oleh apapun. Banyak kejadian terakhir-terakhir ini, saudara, di dalam bangsa kita ini, kita bisa melihat pada waktu orang-orang hebat melakukan sesuatu yang jahat, atau orang-orang kuat, orang-orang yang punya kedudukan melakukan yang jahat, seringkali kejahatan itu seolah-olah seperti dibungkap. Kadang-kadang kejahatan itu seperti tidak diselidiki. Kadang-kadang kejahatan itu seperti dibiarkan saja, saudara. Kenapa? Karena dia tahu bahwa orang itu tidak bisa dilawan, orang itu punya posisi, orang itu punya sesuatu yang kuat yang bisa diandalkan untuk melindungi dirinya. Ya, untuk melindungi dirinya. Nah, kalau kita orang Kristen mengikuti prinsip yang sama dalam kehidupan kita, yaitu membalas kejahatan dengan kejahatan, berarti saudara, kita tidak memenuhi unsur-unsur yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Ya, unsur-unsur yang diajarkan oleh Kristus kepada kita. Paulus yang mencatat ayat ini menyadari sepenuhnya bahwa dia adalah orang yang pernah melakukan kejahatan. Dia pernah membunuh orang-orang Kristen. Bahkan Stefanus sendiri waktu dirajam batu, dia menyaksikannya. Dia melihatnya, sang diaken Stefanus yang mati itu merenggang nyawa. Ya, dia menyaksikannya. Sekalipun surga mencatat bahwa dia duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi Paulus pada waktu itu bangga sekali karena dia bisa melampiaskan semua kejahatan, atau seolah-olah dia menjadi pahlawan yang membela agamanya dan menempatkan dirinya sebagai orang kuat yang tidak bisa dilawan oleh siapapun. Tetapi waktu dia bertemu dengan Yesus, saudara, konsep berpikirnya, konsep teologinya tentang yang namanya kejahatan itu ternyata berubah sekarang. Dulu dia punya prinsip, kalau ada orang jahat, ya balas dengan yang jahat. Kalau ada orang menganiaya kamu, ya balas dengan menganiaya juga. Nah, tetapi saudara, dalam teks kita hari ini dijelaskan bahwa ternyata Paulus itu mengajarkan hal yang berbeda. Dia mengatakan di dalam ayat 21 tadi, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Nah, ini saudara, jangan kalah terhadap kejahatan. Kalau ada orang yang orang Kristen, ya, orang Kristen secara khusus kita yang lahir baru, kita yang percaya kepada Yesus, kalau kita tahu
orang melakukan kejahatan kepada kita, lalu kita balas dengan kejahatan, berarti kita orang yang kalah. Orang yang sudah tidak berdaya, atau orang yang sudah tidak hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran daripada firman. Hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan. Kita perlu mengalahkan kejahatan itu dengan baik, dengan kebaikan. Makanya dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jadi kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, kita kalah. Nah, makanya dikontraskan dalam bagian ini, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu berarti mulai pagi hari ini kita harus belajar bahwa apapun perlakuan orang yang sangat menyedihkan dalam hidup kita, kita tidak perlu membalasnya dengan hal yang sama. Bahkan Alkitab mengajarkan kepada kita pagi hari ini, kalahkanlah dengan kebaikan. Semakin dia jahat, semakin lakukan kebaikan. Semakin dia jahat, semakin tumpukan lagi kebaikan demi kebaikan. Karena kebaikan itu, kemarin saya katakan, adalah bara yang kita tumpuk di atas kepala orang yang berbuat jahat kepada kita. Mari menumpukan bara itu sebanyak mungkin lagi di atas kepala orang. Tumpukan kebaikan demi kebaikan itu di atas kepala orang. Supaya dia menyadari bahwa kejahatan yang dia buat tidak ada gunanya. Karena firman Tuhan kemarin mengatakan kepada kita, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah belajar tidak kalah dengan kejahatan. Tapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi, perlebar kapasitas kebaikan itu dalam hidup saudara. Perlebar semua kapasitas kebaikan itu. Jangan buat celah untuk melakukan kejahatan kepada siapapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah hari ini kami boleh belajar memegang prinsip ini. Tidak hidup dalam kejahatan dan tidak menyimpan kejahatan atau membalas kejahatan, tapi kami akan terus hidup dalam kebaikan demi kebaikan yang sumbernya daripada Tuhan, yang selalu Tuhan berikan menjadi kekuatan untuk mengalahkan kejahatan itu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, berkati pekerjaan kami, usaha kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati hidup kami hari ini, dan berkati jemaat-jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan mereka buat berhasil, dan nama-Mu dimuliakan di atas semuanya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undur dari hadapan saudara, ketemu lagi esok. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah Tuhan menolong saudara dalam hidup sepanjang hari ini. Shalom.